Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa lanjut diskusi lagi untuk mata kuliah termodinamika ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep dari energi dan juga bagaimana hubungannya dengan nanti hukum kekekalan termodinamika pertama ya. Nah, kalau kita diskusi tentang hukum termodinamika pertama, maka yang perlu kita pahami bahwa energi itu tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan ya, tetapi dia hanya bertransformasi atau berubah bentuk menjadi bentuk yang lainnya. Pada contoh kasus di samping kita bisa lihat bahwa ketika ada suatu partikel, anggaplah ini adalah bola gitu ya, bergerak dari titik A ke titik bergerak vertikal ya, dari titik A ke titik B ya, kemudian jatuh dari titik B ya, atau B action ya ke titik A action gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa pada saat dari titik A ya, dari titik A ini, maka energi potensialnya adalah nol ya. Di sini kita bisa lihat energi potensialnya adalah nol pada saat di titik A ini ya. Nah, kemudian ketika bergerak ya, karena dia mempunyai kecepatan, maka energi kinetiknya itu adalah maksimal, yaitu sebesar setengah mv kuadrat. Begitu sampai ke atas ya, sehingga V-nya sama dengan 0, sehingga energi kinetiknya menjadi 0. Ya. Nah, pada saat kondisi inilah, energi kinetik yang tadinya setengah mv kuadrat menjadi 0, kemudian bertransformasi atau ditransformasi energinya menjadi energi potensial. Nah, di sini apa rumusnya jadinya? Jadi kita pahami bersama bahwa energi potensial itu adalah karena energi yang disebabkan oleh karena posisinya. Maka energi potensial di sini adalah yang tadinya energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat, maka energinya berubah menjadi sebesar energi potensial mgh, massa kali percepatan gravitasi, kemudian kali ketinggiannya. Nah, pada saat puncak di sini ya, ketika energi kinetik menjadi 0, maka turun, jatuh lagi ya, gerak jatuh bebas lagi. Nah, di titik A action ini energi potensialnya gitu ya, energi potensialnya sama dengan 0. Nah, pada kasus ini disebutkan di bawahnya bahwa energi kinetik di titik A ya, itu sedikit lebih kecil atau sedikit lebih besar ya dibandingkan di titik A action. Kenapa demikian? Nah, karena ada friksi atau gesekan ya antara bola ya atau partikel itu ya dengan molekul-molekul yang ada di udara. Tetapi pada umumnya yang banyak pada kasus soal di termodinamika ini adalah gesekan biasanya kita abaikan. Ya. Nah, gesekan ini apa? Nah, gesekan ini karena akan menimbulkan panas. Sama prinsipnya ya gesekan ini ya. Jadi ketika terjadi gesekan ya, antara molekul-molekul bola dengan molekul udara gitu, maka sebagian energi potensial atau sebagian energi kinetiknya tadi dirubah sedikit menjadi energi panas ya. Sehingga di sini apa? Kecepatan di titik A juga sedikit lebih besar daripada kecepatan di titik A action. Nah, kemudian hukum pertama termodinamika ya, bahwa perubahan energi internal atau AU ya sama dengan perpindahan kalor ke dalam atau daripada sistem tersebut dikurangi dengan kinerja sistem atau kerja pada sistem tersebut. Nah, semua satuan pada simbol ini, baik itu energi internal ataupun perpindahan kalor ataupun kerja dari sistem itu dalam satuan joule. Ya. Kemudian kita bisa lihat di sini ya bahwa
pemahaman tentang hukum termodinamika pertama ini pada kondisi beberapa skenario. Pertama adalah pada kondisi volume konstan atau isokorik atau biasa disebut juga isometrik. Di mana di sini kalau volume konstan maka V sama dengan 0. Nah, artinya apa? Tidak ada kerja yang dilakukan oleh sistem. Sehingga apa? Perubahan energi internal atau AU itu sama dengan Q dikurangi W. Nah, karena AV-nya sama dengan 0, maka kerjanya sama dengan 0. Nah, sehingga apa? Sehingga delta U-nya atau perubahan energi internalnya sama dengan Q. Contoh pada volume konstan ini ya, ini adalah bom kalorimetri yang digunakan untuk menentukan entalpi dari suatu proses pembakaran. Nah, prinsipnya adalah menggunakan prinsip termodinamika ya, hukum termodinamika pertama yang menggunakan sistem volume konstan ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Nah, sebelum dipanaskan ya, nah, ini volumenya tetap tidak berubah. Nah, kemudian terjadi, nah, ini tidak berubah nih, artinya dia ini. Nah, nanti dia akan terjadi perubahan energi internalnya. Ya, nanti diukur entalpinya seberapa besar. Inilah fungsi dari tadi ya, bom kalorimetri ya yang digunakan untuk menentukan entalpi dari suatu proses pembakaran. Nah, yang kedua adalah kondisi kedua dari hukum pertama termodinamika adalah pada temperatur konstan atau isotermal ya. Nah, di sini juga sama ya, delta ini adalah perubahan AU-nya atau energi internalnya itu sama dengan 0. Sehingga apa? Q karena perubahan inter tadi adalah rumusnya adalah AU ya atau perubahan energi internal sama dengan Q dikurangi dengan W. Nah, karena AU-nya itu 0 atau perubahan energi internal sama dengan 0, maka Q sama dengan W. Nah, artinya apa di sini? Semua energi ditransfer sepenuhnya untuk melakukan kerja. Nah, contoh adalah pada sistem aplikasi pada sistem temperatur kontrol ini adalah mobil ya yang diisolasi secara sempurna ya, sehingga semua energinya digunakan untuk energi dari proses pembakaran itu ya digunakan untuk bekerja untuk menjalankan engine tersebut. Nah, yang ketiga adalah tidak ada panas yang ditransfer ya. No heat transfer atau proses biasa disebut sebagai proses adiabatik. Nah, di sini maka energi AU sama dengan W atau sama dengan min W ya. Karena apa? Tadi tidak ada transfer energi dari sistem ataupun masuk ke dalam sistem ya. Sehingga delta Q-nya sama dengan 0 sehingga perubahan energi internalnya sama dengan kerja yang dihasilkan. Nah, inilah energi internal yang digunakan sepenuhnya untuk melakukan kerja. Inilah yang diharapkan ya dari proses sistem ya, banyakkan sistem itu harusnya mencapai kondisi adiabatik sehingga perubahan energi internal yang terjadi itu selalu sepenuhnya digunakan untuk melakukan kerja ya. Contoh dari sistem ini adalah mesin yang diisolasi secara sempurna ya sehingga menghasilkan semua perubahan energi internalnya digunakan untuk bekerja dari sistem tersebut. Nah, perubahan yang keempat atau contoh sistem yang keempat adalah di mana Q sama dengan 0 dan W sama dengan 0. Artinya apa? Ini adalah sistem yang terisolasi. Sehingga apa? Perubahan energi internalnya sama dengan 0. Karena apa tadi? Karena tidak ada kerja, tidak ada perubahan energi internal yang dilakukan. Ya. Sehingga apa? Tidak ada perubahan internal energi dan juga tidak ada kerja yang dilakukan. Contohnya adalah sistem yang terisolasi. Nah, ini dia ya. Nah, ada
termos gitu ya. Ini adalah salah satu contoh dari sistem yang terisolasi, di mana tidak ada energi yang masuk atau keluar atau meninggalkan sistem tersebut. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa hukum pertama termodinamika itu mempunyai beberapa skenario. Pertama adalah tadi ya skenario pada volume konstan atau isokorik atau isobarik, di mana W atau kerja sama dengan 0 sehingga perubahan energinya adalah delta U sama dengan Q. Ya. Sementara yang kedua adalah pada temperatur konstan atau isotermal. Sehingga apa? Delta U-nya atau perubahan energi internalnya sama dengan 0. Sehingga Q sama dengan W. Mengapa begini? Ini adalah prinsip dasar ya. Energi internal, kemudian perpindahan panasnya, kemudian adalah kerjanya. Ya. Ketiga adalah tidak ada panas yang ditransfer atau prosesnya adiabatik. Artinya apa? Artinya adalah perpindahan panasnya sama dengan 0. Sehingga kalau kita melihat ke sini, maka delta U-nya sama dengan minus dari kerja sistem tersebut. Dan yang terakhir adalah sistem yang terisolasi, di mana tidak ada panas ya, atau yang ditransfer ya, atau energi yang ditransfer, juga tidak ada kerja dari sistem tersebut. Jadi disebut sebagai isolated system. Sehingga apa? Perubahan energi internalnya sama dengan 0. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa tidak ada perubahan energi internal dan tidak ada kerja yang dilakukan. Kalau kita simulasikan dalam untuk memahami ketiga atau keempat sistem tadi ya, maka dapat dipahami bahwa perubahan energi internal sama dengan perpindahan kalor ya, atau panas ya, dikurangi dengan kerja dari sistem tersebut. Nah, di sini pengoperasian tanda plus atau minus ini harus dipahami dengan benar ya. Jadi pada kasus penyerapan kalor ya, maka Q sama dengan positif ya. Nah, sementara pada pelepasan kalor atau heat release, maka Q-nya sama dengan negatif ya. Energinya, perpindahan energi kalornya atau perpindahan kalornya sama dengan negatif. Nah, sementara pada saat sistem menerima kerja, maka W-nya sama dengan positif ya. Nah, di sini sementara ketika sistem melakukan kerja, maka W-nya negatif. Contohnya apa? Ini adalah gas yang terkompresi ya. Yang atas ini yang sistem menerima kerja itu adalah gas ekspansi atau ekspansi gas pada suatu sistem. Nah, contoh soal ini ya, misalkan ini ya, Anda bisa pahami di sini ya. Ini ya, 100 Joule ya, energi ya dilakukan pada sistem ya, sehingga energi internalnya meningkat sebesar 74 Joule. Nah, berapa banyak energi panas yang ditransfer ke dalam sistem? Nah, jadi Q, nah ini dia, perhatikan nanti simbolnya, sama dengan delta U plus W ya, sama dengan 74 Joule ditambah dengan minus 100. Sehingga apa? Sama dengan 26 Joule ya, 17 dikurangi 26 100 sama dengan minus 26 Joule. Nah, sementara di bawah contoh keduanya, suatu gas melakukan kerja 150 Joule terhadap lingkungannya dan kehilangan 190 Joule energi internalnya. Nah, apakah gas mendapatkan atau kehilangan panas berapa besar ya? Berapa besar yang diminta ya? Atau seberapa banyak ya gas mendapatkan atau kehilangan energi. Nah, di sini kita bisa pahami bahwa Q sama dengan delta U plus W ya. Ini sama dengan delta U-nya tadi adalah kehilangannya W ya. Kehilangan energi internalnya adalah minus 90. Sementara dia
menerima kerja sama dengan 150 Joule, sehingga Q-nya ya, perubahan energinya itu adalah minus 90 ditambah 150 sama dengan 60 Joule. Jadi kalor sebanyak 60 Joule itu diserap oleh lingkungan. Ya. Oke, itu kira-kira pembahasan kita tentang energi dan hukum termodinamika 1 ya. Nah, mudah-mudahan ini memberikan manfaat kepada Anda ya, kita semua. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.